Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Video kali ini masih lanjutan dari isi seserahan kemarin. Hari ini kita bakal bikin bolu karamel. Nah, jadi ini adalah isi dari kue tampahnya ya teman-teman. Ini tuh bikinnya gampang banget, langsung aja ke cara buatnya. Yang pertama di sini kita siapin dulu ada 500 gram gula pasir atau setengah kilo. Nah, selanjutnya gula pasir ini kita bagi dua. Jadi 250 gram kita bakal sangrai atau kita masak seperti ini, dan 250 gramnya kita sisihkan terlebih dahulu. Kita masak gula pasir ini sampai dia karamel, sampai dia meleleh dengan sendirinya. Dan di kompor samping aku juga lagi ngerebus air. Nah, total banyaknya air aku pakai kurang lebih sebanyak 650 ml air. Ini kita masak gulanya itu pakai api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman, sampai dia benar-benar mencair seperti ini. Kalau udah kayak gini, langsung aja kita bakal siram pakai air rebusan yang benar-benar mendidih. Di sini masukin airnya bertahap, sedikit demi sedikit aja, karena dia tuh bakal ngenggolak sampai ke atas. Jadi teman-teman dipastiin harus benar-benar hati-hati. Oke, ini 650 ml air kita udah masuk semua. Sambil diaduk-aduk kayak gini, masukin juga sisa gula pasir yang 250 gram tadi. Kita aduk terus sampai gulanya larut. Kalau gulanya udah larut kayak gini, jangan lupa juga kita bakal masukin untuk margarin. Untuk banyaknya margarin, di sini aku pakai sebanyak 150 gram margarin. Bebas pakai margarin apapun, boleh Palmia, boleh Vilma, boleh Blue Band juga enak. Nah, ini kita larutkan sampai dia larut aja. Setelah itu untuk larutan gula pasir ini kita biarkan sampai benar-benar dingin. Nah, semisal teman-teman lagi buru-buru dan gak sabar nunggu gula ini dingin, bisa juga ditaruh di depan kipas kayak aku. Oke, sambil kita nunggu gulanya dingin, sekarang aku mau siapin untuk bahan keringnya. Ada 500 gram terigu, di sini wajib banget disangrai, boleh pakai terigu merek kayak aku, Dragonfly, atau bisa pakai yang segitiga biru. Di sini kita ayak supaya nggak ada semut atau supaya nggak ada tepung yang menggerindil. Masukin juga 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh baking soda. Nah, ini kita aduk rata terlebih dahulu sampai benar-benar tepung keringnya ini tercampur rata. Kalau udah seperti ini, air gulanya udah dingin, benar-benar dingin, kita saring ya teman-teman. Khawatirnya nanti ada gulanya yang menggumpal. Masukin bertahap sedikit demi sedikit karena adonan ini terbilang lumayan berat. Jadi usahakan sambil agak ekstra aja ngaduknya teman-teman, supaya benar-benar bisa tercampur dengan rata semua. Lanjut masukin sisa air gulanya. Ini takarannya udah pas banget ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin separohnya tinggal dibagi dua. Kalau mau bikin lebih banyak, misalnya 1 kilo, tinggal dikali 2 aja untuk takaran resepnya. Dikocok sampai teksturnya seperti ini. Kalau udah, lanjut kita saring lagi. Jadi supaya untuk bolu kukus karamel kita nanti dia tuh bener-bener lembut banget. Oke ya, udah di 4 menit 48 detik. Teman-teman jangan lupa pada absen dulu. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Oke, ini udah aku saring, jadi bisa dilihat sendiri bagian atasnya itu, di atas saringan masih ada tepung yang menggumpal ya teman-teman. Lah, ini fungsinya kenapa kita harus disaring dulu. Lanjut kita masukin bahan yang terakhir, yaitu kental manis. Aku pakai susu kental manis kurang lebih ini sebanyak 2 bungkus atau 2 saset ya teman-teman. Bebas boleh pakai merek apapun. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita aduk rata aja. Nah, ini dia adonan kita udah jadi dan siap untuk kita cetak.
Nah, untuk resep kali ini aku tuh nggak jago-jago banget sebenarnya kalau bikin kue-kue basah ya. Tapi alhamdulillah aku ketemu salah satu teman online juga, sesama konten kreator, yaitu Mbak Wulan. Ini dia nama channel YouTube-nya. Aku banyak belajar dari resep beliau yang ada di YouTube, karena beliau juga setiap hari jualan atau bakulan perkuean gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang lagi kepengen belajar baking juga kayak aku, bisa banget ditonton YouTube-nya ini, dan jangan lupa dibantu subscribe ya. Oke, ini aku pindahin ke dalam gelas ukur supaya nanti lebih mudah saat nuangnya. Lanjut, untuk cetakan sendiri aku pakai cetakan Sakura, dan dioles tipis-tipis pakai margarin supaya nanti tuh dia dilepasnya gampang ya teman-teman. Sekarang kita bakal isi adonannya ini hanya setengah cetakan aja. Jangan sampai 3/4 atas ya teman-teman, karena dia nanti bakal mengembang gede banget. Jadi usahakan hanya setengahnya aja. Untuk cetakannya tuh bebas, teman-teman mau pakai cetakan bentuk apapun. Tapi kebetulan kalau menurut aku bikin bolu karamel ini tuh cocoknya pakai cetakan yang seperti ini. Tapi kalau teman-teman gak punya, bisa pakai cetakan yang ada di rumah aja. Sekarang lanjut, kita bakal kukus untuk adonan ini. Dan sebelumnya kukusan udah aku panaskan, airnya udah mendidih terlebih dahulu. Dan lanjut kita bakal kukus kurang lebih selama 20 menit. Pakai apinya jangan besar-besar ya teman-teman, sedang aja, nanti dia juga bakal mengembang dengan sempurna. Nah, setelah 20 menit kita buka tutup kukusannya, dan ini wangi banget. Yang pastinya ini bisa bikin polusi tetangga. Karena emang bolu ini tuh beneran semerbak wangi banget. Wanginya tuh enak ya teman-teman, dan manisnya itu pas. Teman-teman kalau ikutin resep ini, insya Allah manisnya tuh nggak bikin giung dan nggak bikin seret ke tenggorokan. Nah, sekarang kita bakal keluarin dulu untuk semuanya, dan kita lanjut untuk kukus yang sisanya. Ini nggak perlu nunggu sampai dingin baru dikeluarin, karena masih panas dikeluarin gini aja dia gampang banget. Bisa dilihat sendiri kan, dari setengah adonan dicetakan aja dia bisa 2 kali lipat menul-menul kayak gini. Oke, aku mau kasih lihat untuk tekstur dalamnya. Dia tuh beneran lembut banget, lihat bersarang, cantik banget ya teman-teman. Aku mau kasih lihat dalamnya, kalau dibuka ini beneran enak banget. Teman-teman wajib cobain karena ini bikinnya tuh gampang banget, satset dan gak pakai ribet. Bahannya juga mudah didapat. Kalau untuk dijual, teman-teman bisa dijual di harga 2.000 sampai 2.500. Dari satu resep ini aku bisa mendapatkan 40 sampai 42. Jadi kalau teman-teman bikin 1 kilo ini bisa dapat 80 lebih. Untuk pengemasan di sini aku pakai mika yang ukuran 7C, dan kita langsung aja staples. Di sini aku nggak kasih alas untuk kertas roti atau kertas kue ya teman-teman, karena kalau dikasih alas kertas dia justru malah nempel. Nah, ini udah selesai semua, dan lanjut bakal aku kasih stiker. Ini opsional aja mau dikasih stiker atau enggak, tapi kalau menurut aku ini bisa jadi daya tarik pembeli dan juga bisa bikin tampilan jualan kita jauh lebih menarik. Aku mau sedikit cerita mengenai tentang isi dari hantaran pernikahan kemarin. Kenapa isinya seperti ini yang aku pilih? Karena sesuai dengan budgetnya ya teman-teman. Jadi kalau semisal ada yang mau pesan seserahan di aku, itu biasanya menyesuaikan dengan budget yang dikasih oleh customer. Dan di situ ada yang minta request, ada juga yang enggak. Kalau yang enggak seperti ini, biasanya aku bener-bener banting otak aku untuk mikir menu apa aja yang sekiranya pantas di bawah hantaran pernikahan supaya nggak malu-maluin sama besan. Jadi salah satu menu ini, walaupun ini bahannya murah meriah, tapi menurut aku ini rasanya enak dan tampilannya juga nggak bikin malu-maluin. Oke ya, dari satu resep ini aku udah bilang dapat 40 sampai 42 pieces. Dan untuk penataannya seperti yang udah aku tayangin di video sebelumnya, aku menggunakan nampan mika besar. Ini ukuran yang paling besar ya teman-teman. Dan diberi alas doilies paper. Nah, ini untuk doilies papernya aku tuh kurang lebar, jadi ya aku akalin aja 2 lembar seperti ini. Kita tata, dan untuk di barisan paling bawah ini isinya ada 15,
Dan di barisan paling atas ini totalnya ada 8. Kenapa nggak diisi sama seperti yang di barisan bawah? Karena kalau diisi sama dengan barisan bawah dia nggak bisa nutup teman-teman. Karena kan untuk nampan ini tutupnya bagian pinggirnya itu dia melengkung ya. Jadi lumayan tidak bisa nutup. Oke ya, kali ini resepnya cukup sampai di sini. Semoga resep kali ini bisa jadi inspirasi teman-teman juga. Cocok banget untuk temen ngopi, temen ngeteh, temen kumpul arisan atau isian snack box. Semoga video kali ini bermanfaat dan aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.